di HP. Puji Tuhan kepada kita sekalian, Jemaat Kolom 4, karena pada hari ini kita ada lagi dalam persekutuan ibadah Kolom 4, di mana bertempat pada Ibu Pauline Lesat. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita akan mulaikan ibadah kita pada malam hari ini, tapi diinfokan bahwa kadim kita pada malam hari ini adalah Diaken Dr. Jeffrey Delaru. Saya undang kita bangkit berdiri, kita angkat pujian Al-Hadir. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya, pegayuhan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah hati kami, oh curahkan kurnia. Mari kita berdoa. Dengan penuh syukur kami datang lagi padamu Bapa di surga, karena pada malam hari ini kami yang telah mengumpul saat ini Jemaat Kolom 4 hendak beribadah bersama. Untuk kami Tuhan dengan penuh hati yang penuh kerendahan, dan Tuhan tolong Tuhan berkepadatan pada malam hari ini. Bapak Diaken Jeffrey Delaru telah siap membawa kami menyampaikan kebenaran firman. Oleh sebab itu Tuhan, beri kemampuan roh hikmat bekerja buat Bapak Diaken, agar hamba-Mu ini menyampaikan kebenaran firman itu semua seturut kehendak. Terima kasih Tuhan Yesus. Peribadatan kami Tuhan dari awal sampai akhir kami serahkan ke dalam tangan. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan Yesus. Inilah doa dan permohonan kami. Amin. Persekutuan ibadah Jemaat Keminggu Yudia Paldua di Kolom 4 pada keluarga Ibu Pauline Lesat tertakislah di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih dalam pengakuan dosa sekaligus pembacaan Al-Quran. Mari Allah Bapa yang berkata dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah lewat anak Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur di malam hari ini Tuhan memberikan kesempatan lagi pada kami untuk ada dalam persekutuan ibadah Kolom 4. Bapa di surga, kami menyadari akan kelemahan dan kekurangan kami sebagai manusia. Oleh karena itu kami datang kepada-Mu mengaku akan segala salah dan dosa kami. Bahwa dalam kehidupan yang kami jalani ini, kami kurang berdoa kepada Tuhan. Kalaupun kami berdoa, kami ada dalam keraguan-keraguan terhadap apa yang kami doakan. Kami kurang mendoakan apa yang harus kami lakukan. Bahkan apa yang sudah kami doakan, kami kurang yakin di dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Bapa di surga, kami mohon ampun kepadamu akan segala salah dan pelanggaran dosa yang kami perbuat. Biarlah darah Yesus Kristus yang tercurah di kayu salib menghapus dan membersihkan dosa kami umat. Bapa di surga, pada malam hari ini dalam ibadah ini kami akan membaca dan merenungkan berita firman-Mu. Biarlah Engkau menguasai kami semua dengan kuasa kuat Roh Kudus-Mu. Bahkan bagi hamba-Mu yang akan membentangkan berita firman-Mu, biar Tuhan kuasai dia sehingga dia berkata, berbicara hanya seturut kehendak. Di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat sekalian, mari kita masuk dalam pembacaan Alkitab. Ada dalam kitab Perjanjian Baru, dari kitab 1 Timotius 2 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-7.
Kita perjanjian baru, surat Paulus yang pertama kepada Timotius. Timotius 2 ayat yang pertama sampai dan ke-7. Bolehkah orang baca bersama-sama? Judul perikopnya adalah mengenai doa jemaat. Kita mulai. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu esa, dan esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Ini kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul, yang kukatakan ini benar. Aku tidak berdusta, sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Kita sambut pembacaan firman. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan kita dalam surat Paulus kepada Timotius. Timotius adalah seorang yang mengikuti Paulus, dan dalam kondisi pemerintahan Raja Nero, Paulus memberikan suatu penguatan kepada Timotius dengan memberikan surat Paulus kepada Timotius. Sudah diketahui bahwa Timotius ini dari keluarga yang sangat dekat dengan Allah, keluarga yang selalu bertekun dalam firman Tuhan. Tetapi Paulus perlu memberikan suatu penguatan yang kalau orang baca ayat pertama ini kelihatannya gampang. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkan permohonan doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar. Kelihatannya kan tidak ada yang aneh. Biasa kok orang doa syafaat. Orang berdoa kepada presiden dari pusat sampai dengan kepala lingkungan, orang berdoa. Lalu kenapa harus menekankan doa seperti ini? Bapak Ibu yang kekasih, bahwa tulisan ini ada di sekitar tahun 65-67 Masehi, di bawah pemerintahan Kaisar Nero. Nah, Kaisar Nero ini adalah kaisar yang sangat kejam, luar biasa di kekejaman. DP mamak sendiri dia suruh bunuh. DP istri minta ada berapa, mardua dia bunuh. Ini Raja Nero ini. Kemudian ini kota Roma ditengarai bahwa dia yang bakar ini. 6 hari terjadi kebakaran di Roma. Dan menurut referensi, ini Nero ini yang bakar. Karena dia mau bangun dengan kerajaan emas, pakai emas. Nah, sebagai kambing hitam dari kebakaran ini, maka orang-orang Israel jadi kambing hitam. Orang Israel dimusuhi oleh pemerintah, oleh negara, karena dianggap yang melakukan pembakaran terhadap kerajaan pada waktu itu. Sehingga di mana-mana orang Israel tidak bisa beribadah sebebas orang pada malam hari ini. Berani dapat tahu ada berkumpul seperti ini, DP akibat adalah hukuman mati. Dan DP hukuman mati lesai. Kalau malam-malam dia perlu penerangan, ini orang Israel dia siram dengan minyak, pun dia bakar di tiang. Pada DP taman terus jadi terang. Orang itu dia bakar.
Lalu dia siram dulu dengan minyak, kemudian dia tanam di tiang, kemudian dia bakar. Orang Israel. Atau dorang ikat, ya kalau secara logika lah dikira-kira dengan makanan anjing di badan orang, penuh suruh kejar dengan anjing. Oh, anjing gigi sampai mati nih orang Israel. Sampai Petrus disalibkan dengan posisi salib terbalik, kepala di bawah, kaki di atas. Dan Paulus sendiri ditengarai meninggal di zaman Nero ini dengan kepala terpenggal. Nah, luar biasa ini pemerintah bekerja, luar biasa kekejaman Nero. Lalu datanglah surat dari Paulus, kasih ingat Pak Timotius, tetap kuat mun. Bahkan yang luar biasa, dia suruh berdoa. Berdoa apa tuh raja-raja, berdoa apa tuh pembesar, agar boleh mendatangkan ketentraman. Nah, inilah yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh Paulus, mengajarkan untuk tetap dorang berdoa. Bapak Ibu yang kekasih, ada banyak jenis-jenis doa, tapi ada dalam referensi, dia memberikan referensi, mengklasifikasikan doa itu ada 3. Yang pertama adalah seperti ini, yaitu doa syafaat, doa untuk orang lain. Di bahasa Latin kita susah mau hafal, so baca-baca susah mau hafal. Lebih baik yang setel jago, yang setel cumu. Banyak sekolah di barang tuh, jadi sudah yang setel jago mau cumu, pokoknya DP berbelakang rupa kata siomay begitu. Orang berdoa untuk orang lain, nah, itu doa syafaat. Lalu ada doa untuk diri sendiri, doa syukur lah, doa permohonan, doa segala macam. Hampir sama di Parakletos di bahasa Yunani kan di bahasa ini. Maknanya ada kletos di akhiran, Parakletos dia. Lalu yang terakhir, dia mengklasifikasikan doa itu doa komitmen. Ada doa yang sifatnya komitmen. Orang berjanji Pak Allah, orang akan mau begini-begini. Orang berjanji Pak Tuhan Yesus, orang mau bikin begini-begini. Deo dan seterusnya, ada Deo, DP muka juga semua hafal Deo, kok ada DP dan seterusnya. Nah, dia mengklasifikasikan seperti itu. Dan malam hari ini, Paulus mengajarkan kepada kita semua untuk ada dalam ketulus hatian. Tulus hati mendoakan orang lain, mendoakan pemerintah. Kenapa Paulus suruh orang berdoa? Calvin bilang bahwa doa itu adalah nafas hidup orang beriman. Jadi di dalam berdoa, orang ada kehidupan. Jadi kalau orang hitung-hitung juga, kalau sudah nak berdoa, ya so mati secara rohani. Karena Calvin bilang doa adalah nafas hidup orang percaya. Lalu ada lagu yang berkata bahwa Tuhan itu hanya sejauh doa. Jadi ketika orang berdoa, pada saat itu juga tong sebab dapetin Tuhan Yesus. Pada saat itu juga Allah sama-sama di orang. Pada saat orang berdoa. Tetapi Paulus sampaikan, berdoalah. Inilah yang mau sampaikan. Karena dengan berdoa ada nafas kehidupan. Dengan berdoa, orang tahu bahwa Allah ada di orang. Dan di dalam doa itu, maka ada kekuatan. Inilah yang Paulus ajarkan kepada Timotius. Berdoa. Supaya di dalam kekejaman kekaisaran Nero, Moni tetap bertahan. Moni tetap kuat. Moni tetap percaya Tuhan Yesus. Moni tetap tidak lari daripada Tuhan Yesus. Karena jelas, Paulus katakan, karena Allah itu esa dan esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu Kristus Yesus. Orang berhubungan dengan Allah ada pengantaranya, yaitu Yesus Kristus. Nah, itu yang Paulus tekankan. Orang berdoa, di dalam doa itu ada keyakinan bahwa Allah ada dengan orang. Dan di dalam doa itu orang percaya bahwa Tuhan sudah bersama-sama dengan orang. Oleh karena itu, barangkali ada satu mujizat doa yang mungkin orang belum rasakan, bahwa
Ketika orang yakin bahwa orang berdoa ada dengan Tuhan, orang berdoa tahu-tahu sebab berapa dengan Tuhan, maka orang percaya bahwa apa yang orang doakan itu, orang mempersiapkan apa yang orang harapkan itu. Ada dua orang sama-sama berdoa kepada Tuhan, minta pertolongan. Tapi yang satu cuma berdoa terus. Tapi yang satu dia mempersiapkan. Kalau tapi doa jadi, tak mesti bersiap. Dan apa yang terjadi? Tuhan jawab. Dompe doa dua-dua terkabul. Tapi akan berhasil adalah yang sudah siap. Karena dia percaya di doa. Itulah yang disampaikan oleh ayat yang terakhir dalam iman dan kebenaran. Bahwa orang berdoa di dalam iman dan kebenaran. Apa yang akan orang kerjakan? Orang berdoa. Lalu orang kerjakan apa yang orang doakan. Artinya orang percaya bahwa Tuhan akan jawab. Tetapi ada referensi juga yang mengatakan bahwa jawaban Tuhan terhadap doa petorang ada 3. Yang pertama, Tuhan jawab. Oke, Tuhan menyetujui orang permintaan. Tetapi ada juga yang kedua, bahwa Tuhan tidak jawab orang berdoa. Tuhan tidak menyetujui orang berdoa. Orang permohonan tidak terkabul. Yang paling susah di ketiga, Tuhan nak bilang iyo, Tuhan nak bilang nyanda, tetapi Tuhan bilang tunggu. Ini tunggu ini tuh bikin orang banyak putus asa. Ini mau jadi le, ini kasus nyanda ini doa. Ini permintaan ini mau ada atau nyanda. Tetapi sebagaimana ilustrasi yang tadi, orang kedua dia berdoa, tapi dia percaya saja, dia mempersiapkan. Sehingga ada lagu yang berkata indah rencana. Atau ada juga yang jadi berkata Tuhan tahu apa yang orang butuhkan, Tuhan tahu apa yang orang punya kebutuhan, dan dia tahu di waktu mana untuk memenuhi ataupun tidak memenuhi. Tetapi Paulus pun menekankan di sini bahwa orang juga berdoa untuk raja-raja, berdoa untuk orang lain, tapi orang juga menyampaikan doa ucapan syukur dalam segala hal. Dalam keadaan mereka tertekan, Paulus bilang berdoa, ucapan syukur. Maka demikian juga yang jadi untuk orang semua. Dalam segala keberadaan orang kehidupan, orang menyampaikan ucapan syukur kepada Tuhan. Orang menyampaikan doa kepada Tuhan. Tetapi orang juga diajarkan malam hari ini untuk berdoa buat orang lain, buat pemerintah, buat pembesar maupun orang-orang yang lain. Dan tanggal 14 orang akan masuk dalam pemilihan umum. Maka saya kira apa yang disampaikan oleh Paulus juga menjadi perenungan buat orang. Tentu sebelum orang pilih TPS, tentu orang berdoa, memohon hikmat daripada Tuhan, supaya orang tentunya akan memilih orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Dan itulah raja-raja atau pembesar-pembesar yang akan memberikan ketentraman bagi orang semua. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, terima kasih akan berita firman-Mu. Kami bermohon, karuniakanlah Roh Kudus-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami dimampukan untuk mengimplementasikan firman Tuhan yang kami dengar pada malam hari ini. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam doa umum, doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami naikkan doa kepadamu. Kami bersyukur malam hari ini kami boleh mendengar berita firman. Kami pun boleh memberikan persembahan. Tuhan memberkati akan persembahan yang terkumpul, agar dapat terkelola untuk tugas pekerjaan dan pelayanan. Kami naikkan doa kepadamu Bapa di surga. Biarlah Engkau memberkati akan jemaat Gemim Yulia Pal 2, bahkan lebih khusus yang ada di kolom 4 ini. Tuhan memberkati segala usaha pekerjaan mata pencaharian yang dilakukan. Biarlah Tuhan memberikan keberhasilan, Tuhan memberikan kemudahan,
bahkan Tuhan mendatangkan berkat-berkat melalui pekerjaan yang kami lakukan. Demikian juga kami berdoa jika ada jemaat-Mu yang mengalami kesedihan, kepedihan, sakit, penyakit, gangguan-gangguan kesehatan dan lain-lain sebagainya. Kami berdoa bermohon kepadamu Bapa, biarlah Engkau memberikan kesembuhan terhadap sakit penyakit yang diderita. Engkau juga memberikan akan penghiburan terhadap kepedihan pergumulan yang dihadapi, bahkan terhadap persoalan-persoalan kehidupan. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan, biarlah kami tetap teguh berdoa kepadamu, karena kami yakin dan percaya Tuhan menyertai kami, sehingga kami tidak jatuh tergeletak. Kami pun berdoa kepada Bapa di surga, jika ada saudara-saudara kami yang mengalami kesukacitaan, kebahagiaan, akan ketambahan usia, berkat-berkat, keberhasilan dalam pekerjaan, biarlah semuanya itu diarahkan untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Demikian pun kami berdoa kepadamu Bapa di surga akan bangsa kami, bangsa Indonesia, yang pada tanggal 14 Februari nanti akan melaksanakan pemilihan umum. Biarlah Engkau menjaga bangsa kami ini sehingga kedamaian, ketentraman dalam melaksanakan pemilihan umum ini dapat terlaksana. Umat-Mu, warga-Mu, jemaat-Mu boleh terlibat dalam pemilihan umum. Tuhan menjaga proses ini sehingga proses ini boleh berlangsung dengan segala baik. Bapa di sorga, kami pun berdoa bagi pelayan khusus yang ada di Kolom 4, Penatua WKI. Tuhan senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, semangat, tetap semangat dalam melaksanakan tugas pekerjaan pelayanan. Demikian pun bagi pengurus-pengurus UPK MIPRA, Tuhan tetap memberikan hikmat, kebijaksanaan, semangat pelayanan yang tinggi untuk melaksanakan pelayanan di Kolom 4 ini. Bapa yang ada dalam surga, bahkan seluruh jemaat-Mu, jemaat Gemim Judea Paduan di Kolom 4 ini, Tuhan tetap menyertai dan bersama-sama dengan kami. Bapa di surga, inilah doa syafaat yang kami naikkan kepadamu, sambil kami tetap berdoa, biarlah keluarga di tempat ini, Ibu Pauline Lesar, yang telah menjadi tuan rumah, apa yang diharapkan, apa yang dicita-citakan, apa yang menjadi pergumulan dari kaum keluarga di tempat ini, kiranya ada dalam berkat Tuhan, kiranya ada dalam pandangan mata kasih Tuhan, dan semuanya itu boleh terwujud hanya seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami Bapa, biarlah ini disempurnakan lewat doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Pada hari ini, kami berikan kami seperti kami juga memberi dan yang membuat coba tetap berupa spontan dari kerajaan kuasa dan kuasa sampai selama-lamanya. Kasih karunia Allah di dalam anaknya Yesus Kristus dan pengentaran Roh Kudus menyertai torang semua malam hari ini, esok dan seterusnya. Amin. 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 Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan atas ibadah yang Engkau ciptakan pada malam hari ini. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami percaya itu semua atas anugerah-Mu. Beri kami semua yang hadir Tuhan, untuk kami dimampukan untuk mempraktekkan firman yang kami dengar di kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat Bapak Diaken, Dr. Jeffrey Delaru yang telah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tetap Tuhan, Engkau pelihara dia. Beri sehat, kuat, semangat. Terlebih Tuhan, Engkau berkati keluarga Delaru Rotin Sulu, anak-anak istri. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan bagi keluarga di tempat ini, Ibu Pauline Lesar.
Ibu telah menerima kami Tuhan, membukakan pintu rumah untuk kami jadikan tempat beribadah. Tetap Tuhan Engkau pelihara hamba-Mu ini. Beri dia ada sukacita menjalani kehidupannya. Sehat kuat berlakukan itu Tuhan bagi Ibu Pauline dan kami juga semua. Terima kasih Tuhan, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Sertai kami Tuhan, tibakan kami di rumah kami dengan damai sejahtera-Mu. Dan kami juga akan menerima Tuhan berkat dari keluarga di tempat ini. Biar lewat berkat ini Tuhan kami dikuatkan, kami dimampukan. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan Yesus, dengarkanlah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Karena ibadah kita pada malam hari ini telah selesai dengan baik. Diucapkan terima kasih kepada hamba pembawa firman, Diaken Dr. Jeffrey Delaru. Tuhan kiranya memberkati Bapak pekerjaan sebagai dosen dan juga sebagai pelayan Tuhan. Tuhan terus memberkati bersama keluarga. Sekali lagi terima kasih dan terima kasih kepada jemaat Kolom 4 yang hadir pada malam hari ini yang beribadah bersama. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita akan mendengarkan info ibadah, kita mendengarkan ucapan terima kasih dari keluarga. Silakan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Selamat malam, shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Puji Tuhan, malam hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh beribadah lagi bersama-sama pada kolom di rumah kami. Atas nama keluarga tentunya menyampaikan terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu anggota kolom 4 dan terima kasih kepada kadim kita malam hari ini Bapak Dr. Jeffrey Delaru Roger Sulu yang sudah menjadi saluran berkat bagi kita semua. Sekali lagi terima kasih, Tuhan memberkati Bapak dalam tugas pelayanan bahkan di tengah-tengah keluarga. Dan terima kasih juga kepada MC yang sudah menuntun acara ini, mendoakan kami semua. Tuhan kiranya memberkati dalam tugas kerja, pelayanan, dan dalam keluarga. Dan sebenarnya kita mau bikin sup patah-patah sama dengan Ibu Aleta, membawa lawang sedap dari Ibu Aleta. Mari kita datang pulang kantor, so sampai sini jam berapa? Jam 5. Kita pasang untuk kompor, merumus itu ayam dan sudah mau bikin. Terpaksa lari jadi nasi goreng. Jadi tunggu juga. 2 minggu depan ada ibadah di sini, ada kemarin. Dan ada yang berteman karena ada kolom dan bilang datang ke kamar ini ada kolom di sini berteman. Windy bilang anak-anak mau datang, dia ke kantor dia masih nggak kemarin, belum tahu bagaimana belum bisa. Jadi mohon tunggu sebentar karena ada pelayanan keluarga. Terima kasih. Terima kasih. Dikembalikan terima kasih kepada Ibu Pauline. Kita akan mendengarkan UPK. pemberitaan ibadah pada minggu berjalan ini. Terlebih dahulu wanita kaum ibu. Terima kasih. Biasanya yang dia kasih pengumuman Ibu Megi, tapi Ibu Megi tidak ada ini malam, jadi saya sendiri. Ibadah WKI untuk minggu depan 14 Februari harusnya dibuat 14 Februari di rumah saya, Ibu Rita Homboko Pangemanan, tapi karena pemilu
jadi tunda 1 hari. Jadi bukan cuma mahasiswa kuliah aja tunda, ibadah tunda karena ada pemilu, mungkin ada di tempat-tempat lain. Jadi tanggal dibuat tanggal 15 Februari, hari Kamis. Jam biasa, 7:30 naik-naik sedikit. Terima kasih. Anak sekolah minggu dong. Terima kasih berturut-turut. Anak sekolah minggu, Encik Lydia enggak ada. Lewat WA. Nah, iya. Iya, nanti diberitahukan lewat WA. Pria kombapa Pemberitahuan lena. lewat WA. Kolom. Kombapa Nanti berkaitan dengan kolom toh. sekaligus tuh Bapak Penatua umumkan ibadah kolom. Iya. Di hati, puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, kita bisa ketemu lagi pada ibadah kolom pada hari ini, hari Senin, tanggal 12 Februari 2024. Biasanya hari Minggu, tapi atas permintaan keluarga dilaksanakan pada hari ini, hari Senin. Dan terima kasih pertama kali buat Kadin, Bapak Diaken Jeffrey Delaru yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah itu menjadi bagian buat kita semua untuk menjadi pendoa-pendoa dimanapun kita berdiri dan berada. Selanjutnya terima kasih buat MC Ibu Penatua Yulita Tumbol Mungilala yang sudah mengatur. Terima kasih buat kita semua yang boleh hadir. Tuhan Yesus memberkati dan lebih khusus keluarga tuan rumah Ibu Poli Lesa yang sudah membuka pintu rumah mereka sehingga kami boleh beribadah di tempat ini. Dan terima kasih khusus buat tamu kita Bapak Evers Meraru Diaken yang sudah diteguhkan kemarin. Terima kasih banyak sudah hadir bersama-sama dengan kita. Tuhan Yesus memberkati. Dan untuk informasi ibadah pada hari Minggu ini tanggal 18 Februari 2024 sudah berkonsultasi dengan keluarga dan nanti akan juga berkonsultasi dengan keluarga Mande Beruntu bahwa mereka akan tukar waktu dengan keluarga Tanah Kota Matauli. Jadi tanggal 18 hari Minggu berjalan ini kita akan bertemu di rumah keluarga Tanah Kota Matauli yang akan menjadi MC Ibu Poli Lesa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Damai di hati. Masih mengenai persembahan kita pada malam hari ini. Pundi 1 berjumlah Rp165.000 dan pundi ekstra berjumlah Rp70.000. Jadi yang terbanyak Rp165.000 kita akan setor ke gereja. Kemudian tambahan informasi bagi jemaat Yudiapal 2 bahwa seperti yang kemarin kalau yang masuk gereja pagi ada pundi ekstra. Jadi setiap bulan apabila dari wilayah yang berpimpin di jemaat minggu kedua setiap bulan maka ada pelaksanaan pundi ekstra. Supaya tidak jemaat kaget karena seperti yang kemarin ada program dari wilayah seperti itu bahwa kalau wilayah berpimpin maka dilaksanakan pundi ekstra. Tapi hanya kalau wilayah berpimpin, itu pun kalau domba pimpin pagi, jadi subuhnya enggak. Subuhnya enggak, cuma pada saat pagi dorang bahagi. Selanjutnya, terima kasih bagi keluarga-keluarga yang sudah melakukan persembahan ibadah renungan harian keluarga, sebagaimana yang sudah ada di WA. Terima kasih banyak.